Pernah mendengar nama gedong gincu? Buah tropis ini merupakan salah satu jenis mangga yang banyak digemari. Daging buah yang tebal dengan aroma yang harum, serta rasa manis yang pas membuat mangga gedong gincu banyak dicari. Di beberapa daerah di Jawa Barat, banyak yang membudidayakan mangga gedong gincu, seperti Majalengka, Indramayu, hingga Cirebon. Di desa Sedonglor, Kabupaten Cirebon, kelompok tani Argo Mulya menjadikan mangga gedong gincu sebagai tanaman sumber penghasilan. Pemetikan ini tergantung permintaan. Jika akan dikirim keluar kota ataupun diekspor ke luar negeri, maka mangga akan dipetik di saat mangga sudah tua tetapi belum matang. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan di sekitar Cirebon, biasanya mangga dipanen jika sudah matang di pohon. Setelah dipetik, mangga hasil panen kebun milik Pak Khairudin ini dikumpulkan dan dipisahkan berdasarkan kematangannya. Buah mangga hasil panen yang belum matang atau masih mengkel ini akan diolah menjadi kemasakan yang lezat dan segar. Mangga, Pak. Di berbagai daerah, mangga bisa diolah menjadi berbagai jenis manisan, irisan buah kering, sirup, ataupun buah kaleng. Di Cirebon, mangga gedong gincu ini akan dijadikan bahan masakan acar dan gombyang mangga. Sebelum dimasak, mangga ini aku kupas terlebih dahulu. Sisa getah dari kulitnya dibersihkan dengan mencuci buah mangga kupas ini. Mangga memiliki rasa daging buah yang manis dan merupakan salah satu sumber terbaik beta-karotin, quercetin, dan astragalin. Ketiga senyawa ini merupakan antioksidan yang baik untuk menetralisir radikal bebas. Selain itu, mangga gedong gincu juga kaya akan vitamin A, B, C, E, dan mineral. Oleh karena itu, mangga seperti gedong gincu ini baik dikonsumsi untuk menjaga kesehatan mata, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, serta perbaikan jaringan sel yang rusak. Selanjutnya, mangga yang sudah dikupas dan bersih ini dipotong kecil-kecil. Besarnya irisan mangga tergantung selera dan jenis masakan yang akan dibuat. Untuk membuat masakan mangga bumbu acar kuning, dibutuhkan bahan berupa lengkuas, jahe, kunyit, kemiri, cabai, dan bawang merah serta bawang putih. Semua bahan bumbu ini diulek hingga halus dan tercampur. Sedangkan bawang bombay, cabai merah besar, dan serai cukup diiris tipis saja. Selain dimasak dengan bumbu acar kuning, irisan mangga gedong juga bisa dimasak menjadi gulai gombyang. Bahannya berupa bawang merah, bawang putih, bombay, lengkuas, dan serai. Semua bahan ini hanya diiris tanpa perlu dihaluskan seperti bumbu acar kuning. Sebagai tambahan, daun salam dan ikan teri ikut menjadi pelengkap masakan gombyang ini. Bumbu acar kuning yang sudah dihaluskan kemudian ditumis dengan sedikit minyak dan dimasak hingga matang. Jika bumbu sudah matang dan mendidih, barulah irisan mangga gedong dicampurkan ke dalam kuali masak dan dimasak hingga bumbunya menyerap ke dalam irisan mangga. Jika bumbu tumis sudah berubah warna dan mengeluarkan aroma yang harum, selanjutnya santan bisa ditambahkan. Untuk memasak gombyang, bumbu yang sudah diiris akan ditumis dengan sedikit minyak hingga matang dan harum. Ikan teri menjadi bahan tambahan yang menyedapkan rasa masakan gombyang mangga ini. Jika semua bumbu sudah masak, maka irisan mangga dimasukkan ke dalam tumisan bumbu.
Selain dinikmati segar, mangga gedong ternyata juga bisa diolah menjadi masakan yang lezat. Penambahan beberapa jenis bumbu membuat mangga gedong menjadi semakin gurih dan enak untuk dinikmati bersama-sama. Rasa mangga yang dimasak dengan bumbu acar kuning sangat lezat dan segar. Begitu pula sayur gombang mangga yang ditambahkan dengan ikan teri tidak kalah enak dengan acar mangga. Pengolahan ini dapat menjadi pilihan lain untuk menikmati manis asamnya mangga gedong kincu.